Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli menggelar debat terbuka perdana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli, Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Debat berlangsung di Hotel Pramasanur Beach Bali, Denpasar. Debat perdana diikuti ketiga calon Bupati Bangli yakni Raden Cahyo Adinugroho, Sang Nyoman Sedana Arta, dan Ida Bagus Giri Putra. Sedangkan masing-masing calon Wakil Bupati, yakni I Gusti Madewi Nuntara, I Wayan Diar, dan I Made Subrata hanya mendampingi. Debat mengusung tema, strategi dan solusi atasi permasalahan pembangunan di Bumi Bukti Mukti Bakti. Debat dibuka dengan penyampaian visi dan misi masing calon. Setelah itu dilakukan penajaman visi dan misi. Dalam segmen itu terlontar pertanyaan terkait indeks pembangunan manusia Bangli yang lebih rendah dari IPM Provinsi Bali. Panelis pun mempertanyakan program kerja yang bisa meningkatkan IPM Bangli ini. Cabub Sedana Arta menyebut IPM Bangli sudah termasuk tinggi. Namun, ia mengakui masih ada masalah yang dihadapi dan akan ditangani. Terima kasih. IPM Bangli terus menunjukkan peningkatan. Sesuai dengan data BPS, 73,98 merupakan IPM tinggi. 7,38 merupakan IPM tinggi. Artinya, pendidikan di Kabupaten Bangli, kesehatan di Kabupaten Bangli, kesejahteraan di Kabupaten Bangli sudah cukup merata. Dengan rata-rata sekolah SD, SMP, dan SMA di atas 97%. Memang masih ada beberapa kendala terkait dengan sumber daya manusia. Di tahun pertama saya menjabat, saya sudah merekrut lebih dari 600 PTT untuk dijadikan ASN di Kabupaten Bangli. Tentu mengangkat ASN di Kabupaten Bangli perlu menghitung dengan cermat antara kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Kami tentu tidak hanya melihat dari sumber daya manusianya, selama 3 tahun terakhir ini juga kita sudah memperbaiki lebih dari 203 sekolah TK, SD, dan SMP. Kami juga sudah mulai memberikan lahan 5,5 hektar kepada HUAI Gusti Bagus Griwa dan segera supaya membentuk Prodi Kedokteran Umum di Kabupaten Bangli. Jadi komitmen kami di dunia pendidikan dalam rangka menjadikan Kabupaten Bangli ini lebih lama lagi dalam hal tahun di sekolah ini juga bukan kerja 1-2 hari. Karena IPM ini di dalamnya juga adalah bagaimana lamanya mereka sekolah di Kabupaten Bangli. Sementara kalau universitas aja baru mulai tahun 2021 kemarin berkampus pusat di Bangli, tentu jadi ini juga akan mempengaruhi daripada IPM yang ada di Kabupaten Bangli. Tapi komitmen untuk mengejar ketinggalan, kami punya tagline Bangli melompat lebih tinggi. Menanggapi jawaban Cabub nomor urut 2, Cabub Ida Bagus Giri Putra mengungkapkan upaya untuk menangani persoalan ini adalah memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan formal dan non-formal. Kalau dalam pandangan saya IPM seperti itu tentang lama sekolah yang kita hitung adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun. Makanya saya mempunyai program di dalamnya untuk memberikan pakaian gratis untuk anak-anak kelas 1 SD. Jadi kita memotivasi anak-anak itu supaya masuk. Dan bagi yang tidak tamat SD atau yang tidak tamat SMP karena sudah dipekerjakan oleh orang tuanya, kita harus melakukan langkah-langkah yang konkret dengan melakukan pendidikan non formal seperti adanya paket C, paket B, dan paket D. Kita upayakan nanti guru-guru pendamping yang ada di desa ini mampu melakukan gerakan supaya anak-anak bekerja itu bisa nanti lolos memiliki paket C, paket B, dan paket A. Ini harus kita lakukan dan kita harus bekerjasama dengan desa, dengan masyarakat yang sudah tidak lanjut sekolahnya. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Sementara itu, Cabub Raden Cahyo Adinugroho melakukan koreksi terhadap data IPM yang disampaikan Sedana Arta. Ia menyebutkan seberapapun besar PAD, masyarakat masih miskin. Ia pun mengajak agar secara bersama-sama dalam penanganannya. Mohon maaf Pak Dana, ada sedikit kesalahan data. Yang benar itu IPM di 2023 itu 71,99, sedangkan angka harapan hidup 73,98. Walaupun divisi misi itu meningkat, tetapi dari 2020, 21, 23 tetap aja 73, sekian, 73, sekian, 73, sekian.
Silahkan dibaca di data BPS halaman 261. Kuncinya adalah seberapapun besar peningkatan pendapatan asli daerah, masyarakat masih miskin. Kemiskinan, jumlah penduduk miskin bertambah 2.700 dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Jadi kami hanya menyampaikan apa yang kami dapat dari data. Solusinya adalah kita membangun bersama-sama. Bagaimana caranya supaya indeks itu bisa meningkat? Kita harus menggunakan kekuatan seluruh semesta alam yang ada di Bangli. Dengan keinginan dan semangat bersama itu bisa tercapai. Matur suksma, mohon izin Pak Dana. Debat terbuka Pilkada 2024 dirancang digelar 3 kali. Dalam debat pertama, hanya melibatkan calon bupati. Selanjutnya pada debat kedua yang dijadwalkan berlangsung tanggal 5 November tahun 2024 akan diikuti antar calon wakil bupati. Sedangkan pada debat ketiga yang dijadwalkan tanggal 21 November tahun 2024, paslon akan tampil bersama-sama. Dayu Swasrina dan Adi Perdana melaporkan.